Hadis Abu Hurairah ya. Qala al-muallif rahimahullah, qala al-muallif hafizahullah taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la taj'alu buyutakum kubura, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kubur. Kata para ulama dua makna ya. Jangan menjadikan rumah kubur yakni sepi dari beribadah, yakni secara maknawi, yang menunjukkan kubur bukan tempat ibadah. Yang kedua, jangan menjadikan rumah kalian kubur, ini jangan memendam, jangan mengubur mayat di rumah, baik di halaman, di samping, di belakang rumah. Karena itu akan memudaratkan juga dari sisi rumah, harga rumah akan jatuh kalau ada kuburannya. Kecuali antum beli rumah nanti kuburannya minta izin dipindahkan baru boleh. Kalau antum beli rumah, masya Allah murah, rumahnya bagus, megah, ya, tapi ada kuburannya di situ, maka mengurangi nilai harga kan. Kecuali kalau antum berjanjian, ya saya beli rumahmu tapi kuburannya saya pindahkan ke pemakaman kaum muslimin, baru boleh. Wala taj'alu qabri idan, dan jangan menjadikan kuburanku sebagai id, yakni perayaan. Berarti perayaan itu ada dua, ada perayaan berupa tempat, yakni idu al-makaniyah, dan ada id az-zamaniyah, perayaan berupa waktu. Setiap bulan apa, setiap tahun berapa, itu id az-zamaniyah. Kalau id al-makaniyah itu tempat, jadi sering dikunjungi tempat tersebut di momen-momen tertentu. Cuman biasanya memang dikaitkan antara id zamaniyah dengan id makaniyah. Biasanya orang datang ke kuburan Kiai Fulan, dan kuburannya memang Kiai Fulan ini. Biasanya di bulan Rajab misalnya. Kenapa? Karena haul matinya kiai ini di bulan Rajab misalnya. Berarti telah tergabung di sini ada dua perayaan. Ya, perayaan kuburannya itu didatangi, dan yang kedua waktunya memang di bulan Rajab. Ya. Ada ya? Haul, biasa itu ada pengumumannya, haul wali fulan atau Habib fulan dan semisal, atau kiai fulan. Dan itu rutin tiap tahun, dan rutin di kuburan itu. Ya, datang ke situ bermobil-mobil ratusan bisa, banyak. Nanti orang ke situ apa? Belanja-belanja, main-main. Ya. Jadi kasihan masyarakat itu hanya dibodohin seperti itu, dan ini fitnah akhir zaman. Dan alhamdulillah antum sudah bisa saksikan langsung hal seperti ini sekarang. Ya. Ada tuh YouTuber namanya Mas Harry Pras. Itu antum dukung tidak apa-apa. Artinya karena dia itu kan membongkar hal-hal seperti itu. Kita jadi tahu loh video-video. Ya. Cuman mudah-mudahan Mas Harry Pras itu hanya bongkar video, lalu buktikan dengan video-video itu aja. Jadi jangan terlalu dalam berbicara tentang masalah-masalah tertentu. Jadi cukup ini videonya nih, buktinya. Ya. Nah, wasallu alayya, dan bersolawatlah kepadaku, kata Nabi, fa inna taslimakum yablughuni haitsu kuntum, karena salam kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Wasallu, tapi taslimakum, kata para ulama ini kemungkinan rawi yang salah. Wasallu alayya, dan bersalawatlah kepadaku karena salam kalian sampai. Harusnya kan karena apa? Salawat kalian kan itu ya. Tapi kok karena salam kalian. Maka kata para ulama kemungkinannya rawi yang salah ngomong, atau kemungkinannya memang benar tidak salah ngomong, tapi yang namanya salawat dan salam itu adalah satu kata yang sama. Salawat ya salam, salam ya salawat. Idza ijtama iftaraqa, idza iftaraqa ijtama. Seperti qada dan qadar, qada ya qadar, qadar ya qada. Jelas jemaah ya?
fakir ya miskin, miskin ya fakir. Ketika disebut dua-duanya ya artinya beda, ketika disebut salah satu artinya sama. Itu namanya istilah ya, idza ijtama'a iftaraqa, idza iftaraqa ijtama'a. Rawahu Abu Daud bi isnadin hasan wa ruwatuhu siqatun. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang hasan dan rawi-rawinya siqah terpercaya. Apa maksud la taj'alu buyutakum kubura? Ai la Syekh Fauzan mengartikan yang pertama, yaitu maknawi. Maksud la taj'alu buyutakum kubura ai la tu'attilun, jangan kalian mengosongkan, jangan kalian meninggalkan. Itulah tu'attilun. Meninggalkan apa? Min salatin nafilah wa du'a wal qiraah. Jangan kalian meninggalkan salat sunnah, doa atau membaca atau zikir, baca Quran atau zikir di rumah. Jangan. Artinya menjadikan rumah sepi dari ibadah. Itu maksud la taj'alu buyutakum qubura. Makna yang pertama ya. Makna kedua apa ikhwan? Jadi dohir, jangan ngubur orang di rumah. Fatakuna bimanzilatil kubur, sehingga rumah yang sepi dari ibadah akan menjadi seperti kuburan. Berarti dengan makna ini bahwa kuburan bukan tempat apa jemaah? Tempat ibadah. Ada salah seorang kiai, ya entah kiai entah YouTuber lah, mereaksi video saya yang saya katakan ketika sedang membahas bahwa al-asl ma yuf'al fil maqabir at-tawqif 'ala al-adillah. Sedang membahas bahwa hukum asal apa yang dilakukan di kuburan itu berpedoman kepada dalil. Maka semua ibadah di kuburan tidak boleh kecuali yang ada dalilnya. Nah mungkin video saya itu dipotong, semua ibadah di kuburan nggak boleh. Nggak boleh sholat, nggak boleh sedekah, nggak boleh. Makanya rusaknya memang kalau potong-potong video. Makanya antum ini jangan percaya dengan hal-hal ya, cuman repot juga. Mas Haripers juga potong-potong video ya kan ya. Repot itu sembuh lah. Jadi memang mungkin zamannya begitu. Jadi kan maksud kita hukum asal ibadah di kuburan tidak boleh kecuali yang ada dalilnya. Apa yang ada dalilnya? Ya ziarah kubur kan ibadah, kata dia kan ya, ziarah kubur ibadah. Iya. Yang ada dalil silakan. Sholat di kuburan. Yang ada dalil boleh, tidak boleh. Sholat apa? Sholat gaib atau sholat jenazah. Tapi ini dia menyalahkan bahwa Wahabi melarang ibadah di kuburan mutlak. Padahal kita katakan yang ada dalil silakan. Yang tidak ada dalil, bahkan yang ada justru larangan, seperti sholat yang selain sholat jenazah itu kan dilarang. La tusallu ilal kubur. Cuman ya jangan, itulah artinya jangan terlalu menanggapi hal-hal gitu para ikhwan. Atau video-video gitu, di reaksi video di ini jangan terlalu menanggapi ya. Kemudian wala taj'alu qabri idan, jangan jadikan kuburanku kata Nabi id, yakni tempat perayaan. Al-idu, kata-kata id adalah ma yu'tadu maji'uhu, yaitu sesuatu yang datangnya itu sudah biasa atau yang biasa didatangi, itu id. Wa qasduhu, dan yang biasa dituju, min zamanin wa makan, baik atau yang dimaksudkan dituju, yang biasa didatangi, yang biasa dituju, yang biasa dimaksud, baik waktu ataupun tempat. Berarti id yanqasimu ila qismain, idul makan wa iduz zaman ya. Ay la tattakhidhu qabri, yang maksudnya sabda Nabi ini, jangan jadikan kuburanku mahalla, tempat ijtima'in, tempat untuk kumpul, tataraddaduna ilaihi, yang berulang-ulang ya, berulang-ulang dilakukan kepadanya, wa tu'tadunahu, dan yang dijadikan tempat lis salat, untuk salat, wa du'a, dan doa, wa ghairi dzalik, dan yang lainnya. Jadi kuburan Nabi didatangi, dijadikan untuk tempat apa namanya, berkumpul,
yang di situ dijadikan tempat untuk salat dan semisal, doa dan semisal. Maksudnya doa kepada Allah di kuburan tersebut. Fa inna taslimakum, perhatikan, karena sesungguhnya salamnya kalian itu ya bulughuni haitsu kuntum. Nah, kenapa? Kan Nabi perintahkan bersolawatlah, tapi jawabannya salam. Ai ma yanaluni minkum minas shalah, artinya apa yang akan sampai kepadaku dari kalian berupa salat, maksudnya salawat, yahsulu ma'a qurbikum wa bu'dikum min qabri. Jadi akan terhasilkan, akan sampai kepadaku salawat kalian itu baik kalian dekat dengan kuburanku atau kalian jauh dari kuburanku. Jadi tidak harus gitu datang ke kubur Nabi sekedar untuk ucap apa jemaah? Ucap solawat, itu maksudnya. Tapi kalau antum sudah datang ke kubur Nabi, ya ucapkan salam dan salawat. Ya. Fala hajata bikum ilal maji ilaihi, dan tidak hajat bagi kalian untuk datang ke kuburanku, wa taraddudi alaihi, dan berulang kali dengan mengunjungi kuburanku. Maka ulama membahas ini, kawan. Penduduk Madinah, ya jemaah, penduduk Madinah tidak disyariatkan loh setiap ke Masjid Nabawi untuk berziarah ke kubur Nabi. Tidak disyariatkan. Kenapa kok tidak disyariatkan, Ustaz? Kan itu ziarah kubur kan tidak masalah. Karena para salaf tidak melakukannya. Setiap ke kubur Nabi ziarah. Ya. Setiap ke Masjid Nabawi ziarah kubur Nabi, tidak harus demikian. Adapun bagi orang yang di luar, yang sedang umroh atau yang sedang berziarah ke Masjid Nabawi, maka saat itu disyariatkan untuk berziarah kubur, ya, untuk berziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. طيب المعنى الإجمالي للحديث, المعنى الإجمالي للحديث, معنى hadis secara global, naha sallallahu alaihi wasallam an ta'tilil buyut. Nabi melarang membiarkan rumah kosong min salatin nafilah, dari salat-salat sunnah, fiha, di dalam rumah tersebut. Jadi di antara keistimewaan umat Islam bahwa tempat ibadah mereka adalah rumah-rumah mereka. Kalau umat-umat dulu ibadahnya harus di tempat khusus. Kalau umat Islam tidak, dimanapun tempat sujud mereka, dimanapun masjid mereka, bahkan jangan dihabiskan ibadah di masjid, tapi justru di rumah. Ij'alu min salatikum fi buyutikum, jadikan sebagian salat kalian di rumah-rumah kalian. Maka mari para ikhwan, di rumah ciptakan suasana ibadah. Di rumah ada musola, tempat kita tahajud, tempat kita baca Quran, tempat kita zikir, tempat kita mungkin membacakan di keluarga kita hadis-hadis, tafsir-tafsir dari Quran, dirutinkan. Antum yang sudah ngaji seperti ini, istrinya mungkin gak sempat ngaji, bacakan, ya, sekedar membacakan. Bagus, baca Quran. Maka Nabi ketika dijamu oleh Mulaikah makan, neneknya Anas bin Malik, selesai makan Nabi tanya, di mana musola kalian di rumah ini? Nabi tanya musola, yang menunjukkan di rumah itu memang dianjurkan adanya musola, dianjurkan adanya sajadah khusus kita tempat sholat, karpet yang tempat sholat. Jangan ini campur aduk, nyetrika yo nang kono, sholat nang kono, baca nang kono, anak ngompol yo nang kono, wes ndak ada ketenangannya. Yang khusyuk, ciptakan suasana khusyuk ibadah, ya. Kalau ruang tamu, masya Allah jemaah, ruang tamu harum, masya Allah, diukir indah bagaimana. Tapi tempat sholat yang murah dulu, tempat sholat. Kita tuh yang harus bersih, bukan hanya ruang tamu, tapi WC kita harus bersih, dapur kita harus bersih, tempat sholat kita harus bersih. Maka antum kalau ingin tahu orang itu bersih, lihat aja dapurnya.
Lihat dapurnya, kalau dapurnya berantakan, ini orang ini kacau sudah. Ya. Dapur tertib. Cuman repot biasanya anak banyak itu susah memang jemaah. Anaknya banyak, anaknya 11, susah ngurus rumah ibu-ibunya nih. Ya. Cuman berusaha Pak Ikhwan untuk tertib bersih. Ya. Fiha wa du'a wa qiraat mana tadi? Ta'til buyut min salati nafilah fiha. Wa du'a wa qiraatil Qur'an. Jangan sampai rumah kita sepi dari salat sunnah, doa, membaca Al-Quran. Fatakuna bimanzilati al-kubur, sehingga menjadi seperti, bukan menjadi kuburan betul, tapi seperti menjadi kuburan. Ini isyarat berarti kuburan bukan tempat apa? Bukan tempat ibadah, gitu cuma. Li'anna nahya 'anis salati 'indal kubur, karena bahwasannya larangan salat di kuburan itu qad taqarrara 'indahum, ya, qad taqarrara 'indahum, sudah terpatri, ya, sudah mereka menetapkan menurut Nabi dan para sahabat, fanahahum an yaj'alu buyutahum kadzalik. Jadi para sahabat, para salaf itu sudah tahu kalau di kuburan nggak boleh sholat, gitu loh jemaah. Berarti mereka paham kalau rumah jangan seperti kuburan. Ini yang di rumah tidak ada sholat, karena di kuburan nggak boleh sholat, kan itu. Jadi ma'ruf di kalangan para salaf kalau kuburan bukan tempat ibadah, kecuali ibadah yang disyariatkan. Adapun bersengaja datang ke kuburan untuk sedekah, bersengaja datang ke kuburan untuk doa, berarti butuh dalil. Mana kalau berdoa di kuburan, meminta kepada Allah hajat dan kebutuhannya itu afdol dibanding yang bukan di kuburan. Dan kalau memang afdol di kuburan, ya kuburan bapaknya, kenapa harus kuburan jauh-jauh kepada kuburan wali kalau tidak meyakini adanya keafdolan? Jadi ini jelas para ikhwan, kenapa datang ke kubur wali tertentu, karena menganggap lebih afdol. Di kuburan emaknya nggak pernah begitu, di kuburan ibu bapaknya, di kuburan tetangganya nggak pernah. Tapi di kubur yang jauh dari kampungnya, sengaja safar, ya. Wa naha an tikrari ziyarati qabrihi. Beliau juga Nabi melarang untuk tikrar, mengulang-ulang berziarah ke kuburnya, wal ijtima' indahu, dan kumpul-kumpul di kuburnya, ala wajhin mu'tad, sebagai bentuk atau cara yang biasa dilakukan, li ajli du'a wa taqarrub, untuk berdoa atau untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Li'anna dzalik wasilatun ila syirki. Ini kuburan Nabi yang dilarang. Bagaimana dengan kuburan selain Nabi? Ini wasilah kepada kesyirikan. Ini kuburan Nabi loh jemaah. Nabi melarang kuburan dia. Bagaimana dengan kuburan yang selain beliau sallallahu alaihi wasallam? Wa amara bil iktifai an dzalik bi kasrati shalah, dan Nabi memerintahkan agar mencukupkan supaya mendapatkan syafaat Nabi, supaya bertaqarrub kepada Allah itu dengan memperbanyak salawat, wassalam alaihi, dan mengucap salam kepada beliau, fi ayyi makanin minal ard, dimanapun di muka bumi ini. Tidak harus datang ke kubur Nabi. Li'anna dzalik yuballighuhu, karena hal itu akan menyampaikannya, minal qarib wal ba'id, baik orangnya jauh ataupun dekat, baik dekat ataupun jauh, ala hadis sawa, sama saja, artinya sama-sama sampai. Fal hajata ilan tiyabi qabrihi, maka tidak harus untuk mendatangi kuburan beliau. Taib munasabah al hadis lil bab, keterkaitan hadis dengan bab. Anna fihi, bahwasanya dalam hadis adalah hasman limadati syirik, adalah menutup jalan untuk menuju kesyirikan, wasadan lit-turuq, dan menutup semua jalan, ya, al-musilah, yang mengarahkan atau menyampaikan ilahi kepadanya, kepada apa? Kepada kesyirikan. Haitsu afada annal kubura, karena sudah kita dapat faedah, dapat pengetahuan bahwa al-kubur la yusalla indah, bahwa kubur tidak boleh kita sholat di sana. Alasannya berarti jelas, supaya tidak jatuh kepada kesyirikan, bukan karena kuburan itu najis, bukan. Wa nahaa 'anil ijtima'i 'inda qabrihi, dan Nabi melarang berkumpul-kumpul di kuburan beliau, wa i'tiyadil maji ilaihi, dan membiasakan datang di waktu-waktu tertentu kepadanya. Li'anna dzalika mimma yuwassil ila syirk, karena hari itu akan mengantarkan kepada
kesyirikan. Jelas ya berarti korelasi antara hadis dengan bab. Sekarang ma yustafadu minal hadis. Apa yang bisa kita ambil dari hadis faedah? Pertama, awalan saddut turuqil mufdiyati ila syirk. Menutup pintu-pintu yang menghantarkan kepada syirik. Mufdiyah, kepada kesyirikan. Minas salati indal kubur, berupa salati kuburan, wal ghuluwi fi qabrihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berlebihan di dalam mengagungkan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bi an yuj'ala mahallu ijtima', dengan cara apa? Dengan cara menjadikan tempat kumpul-kumpul, walirtiyadi, dan tempat kumpul atau kunjungan, tarattab lahu ziyaratun makhsusah, sehingga menyebabkan itu sebagai tempat ziarah khusus. Artinya menjadikan kumpul-kumpul di kubur Nabi dan berdatangan ke kubur Nabi itu tarattaba lahu, akan menghantarkan hal itu ziyaratun makhsusah, yakni penziarahan secara khusus, kunjungan khusus. Ini terlarang. Jadi antum ke kubur Nabi jangan dikhususkan. Antum ziarah Masjid Nabawi, salat di Masjid Nabawi, ada kubur Nabi, langkah ke situ. Dan besoknya antum dah harus lagi, sudah selesai, cukup sekali. Anda harus tiap hari ke kubur Nabi. Ya. Tapi boleh enggak? Ya boleh-boleh saja kalau memang tujuan untuk antum mengucap salam. Tapi kan mengucap salam cukup dari kejauhan dengan mengatakan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad. Ya. Yang kedua, masyru'iyatus salati wassalam alaihi. Disyariatkan salawat dan salam kepada Nabi fi jami'i anha'il ard, di seluruh anha', penjuru al-ard, penjuru bumi. Jadi akan sampai salawat kita kepada Nabi, karena ada malaikat Allah yang bertugas untuk menyampaikan salawat dari umat Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salisan, yang ketiga, annahu la maziyata lil qurbi, tidak ada keistimewaan al-maziyah lil qurbi min qabrihi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada maziyah, keistimewaan lil qurbi, dekatnya, min qabrihi, kepada kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya doa dan salawat akan tetap sampai kepada beliau walaupun tidak harus di kuburannya. Itu maknanya. Makanya para sahabat tuh masya Allah jemaah, tidak sahabat terus-terusan gitu loh. Tiap sholat, ya, tiap sholat ke kubur Nabi, karena kuburan Nabi di situ dekat, di rumahnya Aisyah. Ya. Kalau di zaman sahabat kuburan Nabi masih misah, kan kuburan Nabi terjadi itu bukan di zaman sahabat. Kuburan Nabi masuk ke masjid itu bukan di zaman sahabat, ikhwan, tapi di zaman tabi'in. Di zaman tabi'in, Sa'id al-Musayyib tahun 91 Hijriah, pembangunan masjid dibesarkan, dilebarkan, kuburan Nabi yang asalnya di rumahnya Aisyah masuk ke situ. Namun dilapisi benteng 3 lapis, sehingga orang yang sholat, ya, menghadap ke arah kiblat, yang di arah kiblat di situ ada kuburan Nabi, tidak seolah-olah langsung kepada kuburnya, tapi dilapisi dengan benteng, 3 lapis benteng. Rabi'an, yang keempat, al-man'u, terlarang, minas safar, untuk bersafar, li ziyarati qabrihi, untuk berziarah kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? La tushaddu rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh kalian bersengaja safar kecuali untuk 3 masjid. Hatta ke kubur Nabi nggak boleh. Makanya kalau kita ingin berziarah ke kubur Nabi, ya kalau kebetulan di situ saja nanti, maka niatkannya berziarah ke masjid, bukan ke kubur, ke Masjid Nabawi. Setelah di situ baru antum berziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khamisan, yang kelima, himayatuhu sallallahu alaihi wasallam,
upaya penjagaan beliau sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid, kemurnian dari sisi tauhid. Janab itu sisi tauhid. Ya. Baik. Kita masuk hadis berikutnya. Wa an Ali bin Al-Husain, dan dari Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, berarti Ali di sini apanya Nabi? Apanya Ali lah dulu, jangan ke Nabi. Karena nasab itu dari jalur laki-laki loh jemaah. Ya kan? Sementara Nabi Muhammad itu kan tidak punya nasab, itu di kalangan bangsa Arab namanya nasab itu jalur laki-laki jemaah. Nah, Rasul SAW tidak punya anak laki-laki yang hidup sampai menikah dewasa, tidak ada, kecuali perempuan, anak-anaknya perempuan. Makanya yang namanya Al-Husain itu nanti jalurnya itu ya kepada Ali bin Abi Thalib dan terus keturunannya ke atas gitu. Ali bin Al-Husain bin Ali berarti cucunya Ali bin Abi Thalib. Ya. Dan ini yang dikenal dengan Zainal Abidin namanya. Termasuk diantara ulama tabi'in ya beliau ini. Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucunya Ali. Berarti kalau mau disebut dijalurkan ke Nabi dari Fatimah ya karena anaknya Fatimah kan. Al-Husain itu apa namanya? Al-Husain itu anaknya Fatimah, berarti cicitnya Nabi ya, tapi dari anak perempuan. Cuma di kalangan bangsa Arab nasab itu ya ke laki-laki, bukan ke perempuan. Makanya orang Arab senang anak laki-laki, karena anak laki-laki yang tidak akan dibawa oleh orang. Kalau anak perempuan dibawa oleh orang. Maka antum kalau punya anak perempuan, ketika anak perempuan antum kawin, antum itu tercampur antara sedih dan gembira. Ya gembira bahwa anak kita menikah, namun sedihnya anak kita akan dibawa orang, sudah hilang kita, kehilangan. Tanggung jawab kita sudah tidak ada lagi. Makanya para suami itu bagi para istri, atau istri bagi para suami itu berkuasa penuh, ibarat tawanan. Awanun alaikum. Istri kalian itu adalah tawanan bagi kalian. Jadi kalian bisa perlakukan bebas, artinya kalian berkuasa para suami. Semuanya, segalanya, nafkahnya, bahkan urusan dunia akhiratnya loh. Suami Allahu Akbar. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi kalau suami itu menjaga juga anak istrinya itu dari api neraka, bertanggung jawab gitu. Jangan sampai istrinya masuk neraka. Berat, tapi tidak sebaliknya. Istri tidak tanggung jawab pada suami, suaminya tidak. Tapi suami yang bertanggung jawab atas istri masuk neraka. Dan ini yang berat sebenarnya dalam mendidik anak istri berjamaah. Tanggung jawab kita kepada anak istri yang berat bukan memberi nafkah, yang berat bukan memberi rumah atau memberi pakaian atau memberi sandang, pangan, papan. Yang berat menjaga dari api neraka. Ya, itu yang paling berat. Kalau istri kita nggak bisa cara wudhu, kita yang ditanya oleh Allah. Anak kita nggak bisa cara wudhu, ditanya oleh Allah. Kenapa nggak diajarkan wudhu? Maka antum sudah cek antum sekarang istri antum wudhu kayak apa? Ustaz, ana jangankan ngecek istri, ana yang diajarin sama istri Ustaz. Ya antum bersyukur kalau gitu. Berapa banyak memang istrinya sudah ngaji duluan, suaminya belum. Wudhu suaminya masih salah, masih pok-pok begini, pok-pok. Ini begini, masih salah. Akhirnya istrinya yang ngaji dikasih tahu. Alhamdulillah, bersyukur. Jelas ya? Wa an Ali bin Al-Husain annahu ra'a rajulan, dan dari Ali bin Al-Husain bahwasanya dia melihat ada seseorang yaji'u yang datang ila furjatin, ke celah-celah kanat inda qabri Nabi, yang ada di dekat makam atau kuburan Nabi. Fayadkhulu fiha, lalu dia orang ini masuk di celah itu. Masuk celah itu ada orang sedang berziarah di situ, dia masuk di celah itu yang kosong, masuk. Lalu fayad'u, dia berdoa kepada Allah di kuburan tersebut, di kuburan Nabi, di hadapan kuburan Nabi. Lalu Ali bin Al-Husain fanahahu, dilarangnya, jangan.
Ya, mungkin dia Wahabi nih. Ali bin Al-Husain ini Wahabi. Melarang doa di kuburan. Dilarangnya. Ya. Wa qala, lalu dia mengatakan, melarang tapi bawa dalil, enggak sembarangan dia sampaikan. Ala uhaditsukum hadisan, maukah saya beritahu kau sebuah hadis, ku ceritakan kau sebuah hadis, sami'tuhu, yang aku dengar, min abi yani dari ayahku yaitu Al-Husain, wa an jaddi, dari kakekku yaitu Ali bin Abi Thalib, an Rasulillah, dari uyutku. Dia enggak ngomong gitu aja, kan harusnya dari uyut, tapi kan karena yang menjadi uyut itu kan neneknya dia, Fatimah binti Rasul, sehingga dia tidak ngomong, tapi an Rasulillah, dari kakekku Ali, dari Rasulullah, alinya mendengar. Itu Nabi bersabda, qal la tattakhidu qabri idan, jangan kau jadikan kuburanku id, wala buyutakum kubura, dan jangan jadikan rumah kalian sebagai kubur. Jangan jadikan kuburanku perayaan, jangan jadikan rumah kalian kuburan. Fa inna taslimakum yablughuni ainama au haitsu kuntum, karena salam kalian, solawat kalian itu maknanya akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Rawahu fil Mukhtarah, diriwayatkan di dalam kitab Al-Mukhtarah. Taib, Ali bin Al-Husain siapa dia kawan? Ali bin Al-Husain, Ali bin Al-Husaini ibni Ali ibni Abi Talib al-ma'ruf bizainil abidin. Dia adalah Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Ini dijadikan imam oleh orang-orang Syiah ya jemaah. Tapi itu hanya pengakuan saja maksudnya. Jadi pengklaiman orang Syiah bahwa dia adalah imam mereka. Tapi Ali sendiri, Ali bin Al-Husain Ali bin Abidin, belum tentu ngaku kepada mereka. Bahkan banyak orang menisbatkan, misalnya menisbatkan kepada Husain, kepada Ali, orang-orang Syiah. Tapi Ali sendiri belum tentu ngaku kelak di akhirat. Sebagaimana banyak manusia menisbatkan kepada siapa? Nabi Isa, kepada Yesus, kepada Nabi Isa, tapi di akhirat Nabi Isa belum tentu mengakuinya. Bahkan bisa jadi Nabi Isa akan memperkarakannya karena dia disembah-sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, al-ma'ruf bi Zainil Abidin, yang dikenal dengan nama Zainal Abidin, afdalut tabi'in, ya termasuk di antara tabi'in yang paling afdal, mata sanata 93 minal hijrah, meninggal tahun 93 Hijriyah. Furjah, apa furjah tadi? Ai fathatun fil jidar, artinya celah atau pembukaan itu, atau yang membuka fil jidar, pada jidar tembok. Lalu katanya diriwayatkan dalam kitab Al-Mukhtarah, ismu kitabin yashtamilu ala al-hadis. Kitab Al-Mukhtarah adalah kitab, nama kitab yang yashtamilu, yang merangkum, yang mencakup hadis-hadis al-jiyad, hadis-hadis yang baik, az-zaidah ala sahihain, yang merupakan tambahan dari hadis-hadis yang terdapat di Bukhari Muslim. Li mu'alifihi, yang ditulis oleh mu'alifnya, Dia Uddin Muhammad ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi Al-Hambali rahimahullah. Nah, jadi kita tahu ya apa kitab Al-Mukhtarah, kitab kumpulan hadis, yang mana dia adalah kitab-kitab yang mana dia hadis-hadis yang baik, hadis-hadis terbaik gitu ya, maksudnya hadis-hadis yang bagus, yang mana dia sebagai tambahan atas hadis-hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ya. Artinya yang tidak terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Taib, munasabah al-hadis lil bab, korelasi keterkaitan hadis terhadap bab. Anna fihi, bahwa dalam hadis an-nahy, ada larangan, an qasdi qabri nabi, untuk datang bertujuan ke kubur Nabi, li ajri doa, untuk doa. Yani arti gini ikhwan, sengaja mau doa minta rizki, bukan di masjid, enggak, mau di mana? Di masjid Nabi. Atau doa minta rizki kepada Allah, dia sedang di Masjid Nabawi ya, tidak mau di Masjid Nabawi, tidak, saya harus ke kuburnya Nabi dulu.
Di situ saya doanya supaya lebih afdol. Nah, ini yang dimaksud. Nabi melarang untuk itu. Nabi hadis itu melarang di situ. Ya tentu yang melarang siapa di situ jemaah? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liajil du'a indahu, sekedar untuk doa di situ. Fa ghairuhu minal kubur, maka kuburan yang selain beliau itu min babi aula, lebih pantas lagi untuk tidak boleh. Gitu. Lianna dzalika naw'un min ittikhadihi idan, karena hal itu sebagai bentuk menjadikan kuburan sebagai id. Kuburan Nabi aja dilarang, apalagi kuburan selain Nabi, apalagi kuburan yang gak jelas lagi, karena ada loh kuburan-kuburan fiktif dibuat, cuman dibuat pelang gitu. Ini kuburan Mbah Sewu misalnya, wali di daerah ini misalnya, dia bisa terbang mencapai bulan misalnya, itu dibuatlah cita-cita itu sehingga orang percaya. Dibuatlah di situ orang yang jualan es teh supaya mondar mandir di situ, ngalap berkahnya dan semisal. Ya. Tapi nggak ya nggak usah lah bahas. Lianna dalika nawm tadi, dan wa huwa wasilatun ila syidani, wasilah kepada kesyirikan. Ma yustabadu minal hadis, faedah yang bisa diambil dari hadis. Awalan an-nahyu 'ani du'a inda qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam, larangan doa, bukan mendoakan. Jemaah, kalau ucap salam kepada Nabi, salawat boleh, ya. Tapi kita berdoa di kuburan Nabi gitu loh, minta rizki, jangan. Terus di mana Ustaz? Ya di mana aja, di masjid boleh, di rumah boleh. Loh kok bukannya di kubur Nabi malah lebih mantap? Lah itu masalahnya, lebih mantap itu butuh dalil. Meyakini lebih mantap itu perkara gaib. Lebih mantap itu perkara gaib, lebih afdal itu perkara gaib. Di situ masalahnya. Tapi kalau di masjid secara umum, ya, maka boleh. Ustaz, kan kuburan Nabi juga masjid. Jemaah, ketika datang di hadapan kuburnya itu keyakinan berbeda. Berbeda ketika di sop akhir di tiang nomor sekian. Berbeda ketika datang di kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul, kuburan Nabi sekarang Masjid Nabawi juga. Nah, kenapa di Masjid Nabawi boleh, di kuburan nggak boleh? Padahal kuburan bagian dari masjid. Maksudnya di dekat kuburan Nabi ada keyakinan khusus. Gitu, padahal di situ tidak ada. Termasuk ikhwan, ana sendiri secara pribadi ya, ana mencari dalil. Nabi memang bersabda, ma baina mimbari wa baiti, ma baina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah. Kata Nabi, tempat antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman surga. Hadisnya cuman itu. Tapi kalau sampai kita di situ ada istilah salat raudhah, doa raudhah, ini butuh kepada dalil. Hanya saja itu tempat memang taman, ya taman surga. Terus bagaimana? Apakah ada amalan di situ khusus? Ini kita cari dalil dulu. Misalnya barang siapa yang sholat di antara mimbar Nabi dan kamar Nabi, siapa yang sholat di antara kamar dan mimbar Nabi, maka sholatnya digandakan 70 kali lipat misalnya. Baru kita katakan, ayo jemaah kita sholat raudhah. Yang mana sholat di raudhah 70.000 kali dibanding di luar raudhah. Tapi tidak ada ternyata. Ya kalau ada silahkan nanti dicari. Makanya kalau kita ke raudhah terus ngapain? Ya silakan antum, sama halnya sholat di Masjid Nabawi. Apa di situ mau sholat apa? Sholat mutlak boleh. Kalau antum belum tahiyatul masjid, ya tahiyatul masjid, tidak masalah. Doa di situ, kan itu tempat yang mulia. Misalnya Masjid Nabawi secara umum, ini raudhah doa. Tapi jangan dianggap itu doa raudhah, sholat raudhah, sedekah raudhah. Sampai-sampai ada jemaah umroh yang protes kalau nggak ke raudhah. Ya protes dalam arti merasa tidak sempurna umrohnya, apalagi tidak sah umroh saya. Kenapa? Nggak ke raudhah Pak saya. Nggak apa-apa Pak, nggak ke Madinah pun nggak apa-apa umrah itu. Cuman rugi lah kalau kita sudah dekat ke Mekah, cuma 6 jam, 5 jam, ya rugi. Dan memang dianjurkan berziarah ke Madinah. Tapi berikutnya, himayatan li himat tauhid. Kenapa
dilarang doa di kubur Nabi sebagai bentuk penjagaan kepada tauhid. Yang kedua, masyru'iyatu inkaril munkar wa ta'limil jahil. Disyariatkan mengingkari kemungkaran. Buktinya Ali bin Husain Zainal Abidin ini tidak membiarkan orang doa di situ. Dan ini dilakukan oleh sekarang pemerintah Saudi Arabia. Dilakukan oleh askar berdiri di kubur Nabi berdiri. Kenapa? Supaya jangan sampai kedengaran ada yang doa. Walaupun minta kepada Allah doa. Makanya askar ngomong, "Haru ya haj." Sudah haj. Sengaja. Ya, juga supaya aman, tertib, enggak sampai ganggu orang lama-lama nanti di situ. Kemudian al-man'u minas safar li ziyarati qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam himayatan li tauhid. Larangan safar berziarah ke kubur Nabi. Adapun kita secara kebetulan boleh. Sebagai pengikut safar kita tujuannya Masjid An-Nabawi, tapi ada kubur Nabi boleh. Sebagai bentuk ittiba, sebagai pengikut saja. Hal ini dilakukan kenapa enggak boleh safar datang ke kubur Nabi? Himayatan li tauhid, sebagai bentuk penjagaan kepada tauhid. Lalu terakhir, annal gharad, bahwasannya tujuan asy-syar'i, tujuan syariat min ziyarati kubrin Nabi, untuk berziarah kubur Nabi. Apa tujuan syariatnya ikhwan? Assalamu alaihi faqat, sekedar mengucap salam saja, tidak lebih dari itu. Kalau cuma salam maka tidak perlu apa jemaah, nggak perlu sampai ke situ kan. Antum salam dari Malang sampai, tidak perlu pula nitip kepada Rasulullah. Antum mau umrah ya titip salam aku kepada Rasul. Tidak usah ya akhi, bahkan hanya membebani. Akhirnya jemaah antum ini yang umrah ini harus mau nggak mau nyampaikan nanti salamnya di depan kubur Nabi. Dia ucapkan, assalamualaikum ya Rasulullah, wassalamualaikum ya Rasulullah min fulan bin fulan. Coba kalau 1-2 orang tidak apa-apa, ini sakampung jangan. Mungkin antum ucapnya gini, wa yusallim alaik ya Rasulullah min ikhwanina fi baladina kulliha. Dan juga ucap salam kepada engkau ya Rasul, saudara-saudara kami di negeri kami semuanya. Ya, tidak apa-apa. Tapi tidak perlu lah ikhwan, mengucap salam itu ya kita dari Indonesia pun sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wadzalika yablughuhu anil minal qaribi wal ba'id, itu sampai baik orang dekat atau orang jauh dari kubur Nabi. Kita masuk bab berikut, dan ini bab penting ikhwan ya, bab maja'anna ba'd hadhil ummah ya'budul awsan. Bab tentang pernyataan bahwa sebagian umat Islam ini akan nyembah berhala. Oh masya Allah. Dan itu ada dalil-dalilnya yang disebutkan. Karena dipahami berhala itu patung. Awsan itu banyak. Awsan itu ya kuburan, ya pohon, ya keris, ya semar mesem, ya darmu gandul. Itu semuanya awsan. Ya Nyi Roro Kidul juga awsan. Dan ternyata bukti. Jadi bukan patung awsan itu nanti, berhala. Naktabi hadzal qadar. Ini ada pertanyaan ibu-ibu, tapi saya terlalu kecil tulisannya bu. Nek nulis yang besar gitu. Masalah toko online katanya. Gimana? Dia punya uang sebesar itu. Apabila ingin beli barang di toko online seharga misalnya berapa? 100.000, tapi dia tidak punya uang sebesar itu. Terus dia minta bantuan si B untuk membelikannya di tempat tersebut dan sepakat akan membayarnya 2 kali, 2 kali cicilan dengan total 150.000. Oh, 2 kali cicil dengan total sekian. Apa ini termasuk riba? Enggak, kalau itu pesan seperti itu boleh. Bolehkan asal barangnya jelas ya. Bagaimana hukumnya membuat barang jaminan di penggadaian yang barang tersebut tidak diambil oleh pemiliknya? Kalau barang di pegadaian itu kan tanggung jawabnya penggadaian itu para ikhwan. Kita tidak ikut urusan-urusan yang hubungan si penggadaian dengan yang menggadai ya. Karena memang
yang pegadaian itu punya hak untuk menjual ketika telat dia bayar, sudah jatuh tempo, berhak. Antum juga berhak untuk menjualnya, tapi tentu atas persetujuan. Kalau yang dijual itu kurang, maka minta lagi tambahannya. Kalau lebih, maka lebihnya dikasihkan kepada yang menggadaikan. Jadi kalau hukumnya bagaimana membeli barangnya? Ya, kalau masalah membeli barangnya ya dibolehkan, tapi masalah menggadainya karena ada ribanya nggak boleh. Kalau masalah kita membeli barangnya boleh. Ya, seperti lelangan-lelangan barang ya, yang dilelang maka dibolehkan. Karena kita transaksi dengan mereka transaksi yang biasa, jual beli biasa, tapi dengan penggadaian dengan yang menggadaikan ini ada transaksi riba di situ. Nah, itu yang haram bagi mereka, tapi masalah jual barang gadai dibolehkan, membeli barang gadai diperbolehkan. Wallahu a'lam. Cukup jemaah ya, ini dulu yang kita bisa bahas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.